Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Libur Natal dan Tahun Baru, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta tampak padat dikunjungi wisatawan. Dan mayoritas wisatawan yang berkunjung berasal dari luar Jakarta. Sejak Minggu pagi, TMII ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Pengelola TMII mencatat bahwa saat ini pengunjung sudah mencapai 15.000 orang dan diprediksi akan meningkat hingga pergantian malam Tahun Baru 2026. TMII hadir tak hanya untuk wisata bermain, melainkan edukasi untuk keluarga. Kalau di sini kan saya sama keluarga, terus ada juga anak-anak kecil aja sekolah. Jadi tempat ini tuh kan banyak kayak rumah-rumah adatnya, jadi bisa sambil belajar lah mereka mengenal gitu. Kayak kangen kesini lagi gitu. Terus juga fasilitasnya juga bagus. Terus untuk dalamnya misalnya kayak buat sejarah-sejarah juga kita kan jadi tahu gitu. Bagi warga Jakarta, Ragunan masih menjadi tempat wisata primadona. Sejak Minggu pagi, ribuan pengunjung sudah memadati Taman Wisata Ragunan Jakarta. Berikut kita simak laporan jurnalis iNews, Kea Della Rosa dan Rama Romadona. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan kembali menjadi magnet untuk liburan akhir pekan atau liburan akhir tahun 2025 ini. Dan sejak pukul 8 pagi tadi, para pengunjung sudah memadati kawasan Ragunan untuk melihat secara langsung bagaimana satwa-satwa yang berada di sini dan juga tentu saja ingin memberikan makan dari satwa-satwa yang ada di sini. Dan dari tadi saya sudah melihat banyak sekali keluarga yang bersuah foto dengan satwa di Ragunan dan juga antusiasme dari anak-anak untuk melihat secara langsung bagaimana satwa yang berada di Ragunan. Untuk melihat bagaimana antusiasme dari pengunjung di Ragunan hari ini, kita langsung saja tanyakan ke salah satu pengunjung yang berada di sini. Halo Bapak, izin Bapak. Hai Adek, aku mau wawancara sebentar. Bapak, nama Adek nih kenapa nih milih Ragunan untuk menjadi tempat wisata nih hari Minggu ini nih? Soalnya ya anak-anak pengen bisa lihat langsung hewan, buat edukasi anak-anak juga. Berarti Adek pengen lihat langsung nih hewannya nih. Hewan apa nih Adek yang pengen dilihat nih? Hewan gajah, Jerapah? jerapah sama buaya. Ada banyak berarti ya hewan yang mau dilihat ya. Oke deh Ade, selamat wisata kembali. Terima kasih banyak Bapak. Dan tentunya pemirsa, pengunjung selain juga melihat satwa-satwa, pengunjung juga bisa melakukan olahraga, menyewa sepeda listrik, hingga menaiki kereta untuk mengelilingi kawasan di Ragunan ini. Hanya dengan tiket 3.000 sampai 4.000 rupiah, pengunjung bisa melakukan beragam aktivitas di Ragunan. Dan sedikit tips dari saya untuk pemirsa, datanglah di pagi hari untuk menghindari keramaian dan kalian juga bisa mengikuti beragam aktivitas yang ada di Ragunan. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Belasan ribu pengunjung tercatat mendatangi kawasan Pantai Ancol sejak Minggu pagi. Lantas seperti apa kegiatan wisatawan di Pantai Ancol? Berikut laporan jurnalis iNews Wenda Nura dan Seto Pratomo. Ya pemirsa, di momen libur Natal dan Tahun Baru 2026, kawasan Ancol ini masih menjadi destinasi wisata favorit untuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Karena sudah ada 16.000 pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol. Dan salah satu yang paling ramai di kawasan Ancol adalah di kawasan pantainya. Saya akan menunjukkan kepada Anda seperti apa suasana di pantai saat ini. Bisa dilihat tentunya ramai sekali ini pengunjung yang hadir, baik sekedar untuk ada juga yang berenang di kawasan pantai, ada juga yang sekedar piknik di sini membawa bekal, makan bersama keluarga, dan tentunya ini memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru dengan sebaik-baiknya dengan berkumpul bersama keluarga. Namun tentunya pemirsa, di kawasan Pantai Ancol juga ini karena sangat begitu ramai sehingga terjadi beberapa antrian
baik di toilet ataupun juga di tempat-tempat umum seperti musola juga. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan berlibur ke kawasan Ancol, terutama di kawasan pantai, ini senantiasa untuk terus berhati-hati terhadap barang bawaan Anda dan juga anak-anak, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun hilang. Dan tentunya satu lagi informasi pemirsa, di kawasan Ancol ini juga masih ada berbagai macam destinasi wisata lainnya, yang tentunya ini juga menarik sekali untuk dikunjungi oleh masyarakat baik di kawasan Jakarta ataupun dari luar kota Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Muhammad Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, tak lengkap jika pemerintah Provinsi Jakarta merayakan tahun baru dengan panggung di Bundaran HI. Lantas seperti apa persiapan panggung perayaan tahun baru 2026 di Bundaran HI? Kita simak laporan dari jurnalis Muharlin dan Tri Julianti berikut ini. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan dalam menyambut perayaan malam tahun baru 2026 mendatang. Sejumlah persiapan diantaranya tengah disiapkan yang mana pemerintah Provinsi Jakarta telah merencanakan nantinya akan membuat atau ada 8 titik yang menjadi pusat perayaan malam tahun baru 2026. Salah satunya di titik utamanya, salah satunya di Bundaran Hotel Indonesia, yang mana di belakang saya terlihat sudah ada panggung yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, di mana pembangunan panggung yang ada di belakang saya ini sudah mencapai 60% begitu, untuk yang mana nantinya akan digunakan untuk malam perayaan tahun baru 2026. Dan rencananya nanti panggung ini akan digunakan atau diisi oleh sejumlah acara, diantaranya ada pertunjukan musik, kemudian juga ada doa lintas agama. Dan untuk itu bagi nantinya para masyarakat Jakarta khususnya yang akan menghabiskan malam tahun baru 2026 khususnya bisa memenuhi atau mendatangi panggung yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta di kawasan Bundaran HI atau di Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, Tri Julianti, iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan wisatawan untuk menikmati wisata budaya di Yogyakarta. Di kawasan Malioboro, wisatawan ramai berfoto dengan mengenakan busana adat Jogja sebagai kenang-kenangan selama libur Nataru. Kompleks kantor gubernur menjadi pusat aktivitas berfoto mengenakan baju adat Jawa. Tidak hanya untuk dewasa, baju untuk anak-anak juga tersedia. Dari kantor gubernur, wisatawan diajak berfoto berkeliling menuju lokasi ikonik lainnya di kawasan Malioboro. Aktivitas ini menjadi pilihan untuk mengabadikan momen liburan, sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara itu, momen liburan juga membawa berkah bagi fotografer di kawasan Malioboro. Pengguna jasa foto meningkat signifikan selama libur Nataru, bahkan mencapai 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Gaya bebas, gaya tinggi, boleh karek kamera. Gaya lebarannya boleh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Galih, hingga sore hari ini apakah masih ada wisatawan yang foto dengan menggunakan pakaian adat di sana? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Sore petang hari ini saya melaporkan langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Di momen libur Natal dan Tahun Baru ini, Malioboro masih menjadi magnet yang luar biasa bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di kawasan Malioboro ini. Jadi biasanya para wisatawan ini setelah berkunjung di beberapa daerah di Yogyakarta seperti di Kaliurang, kemudian juga di Kulon Progo, kemudian juga di sisi selatan ada pantai di Kabupaten Bantul. Malam harinya itu biasanya wisatawan menikmati malam di Malioboro. Akan saya kabarkan secara langsung terkait suasana terkini di Malioboro. Jika tadi Arista tanya apakah malam hari masih ada wisatawan yang foto menggunakan Jawa, ya, dari pagi sampai malam wisatawan banyak sekali yang masih menyewa atau menggunakan fotografer menggunakan baju pakaian adat Jawa. Akan saya tunjukkan di belakang sana adalah lokasi di mana wisatawan ini berfoto menggunakan baju adat Jawa. Dan memang kenapa lokasi ini dipilih? Biasanya memang karena ada tulisan pelang
bertulisan Jalan Malioboro, sehingga itu menjadi ikonik ketika pengunjung ke Malioboro telah foto menggunakan background tulisan Jalan Malioboro. Selain itu juga beberapa fotografer juga mengajak titik-titik tertentu di sepanjang Jalan Malioboro ini, diantaranya juga di Gedung Kepatian atau kompleks kantor gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Juga biasanya juga di area titik nol, di area titik nol ini juga ada beberapa spot seperti juga BTV, kemudian Istana Kepresidenan, kemudian juga ada titik nol yang foto backgroundnya adalah gedung bangunan kolonial Belanda seperti gedung bank swasta, kemudian juga gedung kantor pos Indonesia. Itu yang menjadi favorit ketika wisatawan berkunjung ke Malioboro baik dari pagi, siang ataupun malam hari ya, Lisa. Baik, terima kasih banyak laporannya. Galih Wisma melaporkan langsung dari Malioboro. Semakin malam, wisatawan semakin ramai mengunjungi kawasan wisata di Jogja. Selamat kembali bertugas, Galih. Pemirsa, Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit bagi pengunjung di masa liburan Natal dan Tahun Baru. Tercatat sejak awal bulan Desember hingga jelang akhir tahun ini, jumlah pengunjung ataupun wisatawan di Candi Prambanan menembus angka 238.841 orang. Beginilah suasana padatnya objek wisata Candi Prambanan, Sleman, Yogyakarta pada Minggu siang. Pada liburan akhir tahun ini, tingkat kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara seakan tidak menurun, bahkan mengalami puncaknya. Ribuan pengunjung tampak antusias menikmati keindahan candi peninggalan agama Hindu tersebut sambil berfoto selfie, swafoto maupun mengabadikan video bersama keluarga. Antusiasme pengunjung untuk berlibur ke Candi Prambanan mulai terlihat sejak pintu masuk candi hingga ke area 3 candi besar di Kompleks Candi Prambanan. Pada masa liburan Nataru ini, jumlah pengunjung di Candi Prambanan mencapai hampir 3 kali lipatnya dibandingkan dengan hari biasanya. Candinya masih asri, bagus, masih banyak wisatawan juga yang menjaga ketertiban candi. Terus masyarakatnya juga masih melestarikan Candi Prambanan. Berdasarkan data dari InJourney Destination Management atau pengelola Candi Prambanan, tercatat pada awal bulan Desember hingga jelang akhir tahun ini, jumlah pengunjung atau wisatawan di Candi Prambanan menembus angka 238.841 orang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Polisi memberlakukan buka tutup rest area kilometer 164 Tol Cipali menyusul tingginya volume kendaraan arus balik libur Natal dan Tahun Baru pada Minggu siang. Petugas kepolisian Resor Majalengka mengatur arus lalu lintas kendaraan saat akan masuk ke rest area KM 164 Tol Cipali yang mengalami peningkatan volume kendaraan. Tingginya jumlah kendaraan yang masuk ke rest area untuk beristirahat hingga mencapai 2.500 unit kendaraan membuat polisi memberlakukan buka tutup. Untuk menghindari penumpukan kendaraan di rest area, petugas mengimbau kepada warga Jakarta untuk bergantian dengan yang lain. Dilaporkan dari rest area kilometer 164 telah terjadi peningkatan arus, mungkin arus balik dari arah Jawa menuju Jakarta ada peningkatan dengan volume rata-rata berkisar 2.400 sampai 2.600. Kemudian untuk anggota kami diatur untuk mulai pengaturan, nanti mungkin kalau sudah tidak memenuhi untuk area perparkiran mungkin kami akan menutup sementara. Bagi pemudik yang akan kembali ke kampung halaman diimbau beristirahat di rest area terdekat di Tol Cipali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. iNews sore akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.